Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Bapak dan Ibu guru berada, salam dan bahagia. Mohon izin, saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, guru SMP Negeri 8 Salatiga, akan melaksanakan aksi nyata topik ke-7, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tingkat SMP. Mari langsung saja kita ikuti ya. Di dalam topik ke-7 ada 7 modul. Setelah semuanya tercentang hijau, diarahkan untuk melakukan aksi nyata, dan inilah aksi nyata yang saya pilih. Yang saya pilih adalah merancang atau memodifikasi modul proyek. Dan karena sekolah kami adalah mandiri berubah, kami mengambil modul proyek dari platform Merdeka Mengajar, dan kami modifikasi bersama dengan tim P5 di sekolah kami. Sekilas mengenai P5 di Espansa, kami jelaskan sedikit agar ada gambaran kenapa kami memilih tema 3 besar itu dan sebagainya ya. Mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maksudnya adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Selanjutnya, menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Kenapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja diperlukan untuk pendidik kita? Sesuai yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu perlulah anak-anak taman siswa saat itu ya, kita mendekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah ini ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan, mencapai, mempraktikkan, dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Untuk satuan pendidikan, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk berpartisipasi dan keterlibatan masyarakat. Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitasnya. Sedangkan untuk peserta didik memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif, mengembangkan keterampilan sikap pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu, melatih kemampuan pemecahan masalah, memperlihatkan tanggung jawab, dan menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil yang dicapai yang telah diupayakan secara maksimal.
atau optimal. Sedangkan manfaat pendidik sendiri adalah memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Ada 7 tema yang dipilih di satuan pendidikan dan setiap tahunnya minimal 3 tema yang harus dilaksanakan. Tema-tema itu antara lain perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Dan inilah 3 tema yang dipilih oleh SMP Negeri 8 Salatiga. Tema yang pertama adalah kewirausahaan dengan tujuan dan tujuannya peserta didik dapat untuk di SMP Negeri 8 sendiri adalah tujuannya terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga berkreasi, menghasilkan karya bernilai jual dan kegiatan lainnya yang kemudian diikuti dengan proses analisis dan refleksi dari hasil kegiatan mereka. P5 yang kedua adalah kearifan lokal mempelajari konsep nilai-nilai di balik kesenian tradisi lokal serta merefleksikan nilai-nilai yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan. Kearifan lokal di sini kompleks, tidak hanya makanan, tidak ada jenis keterampilan, tapi juga budaya dan juga permainan-permainan tradisional dan sebagainya. Kemudian, dan ini adalah P5 yang ketiga, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan tujuan membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Sesuai dengan arahan di petunjuk di atas, karena saya memilih memodifikasi modul kami harus merancang dan memodifikasi modul sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kami, dan kami sudah melaksanakan dan inilah hasilnya. P5 yang pertama adalah melatih jiwa entrepreneur sejak dini. P5 yang kedua adalah kearifan lokal. Sedangkan P5 yang ketiga adalah sampahku tanggung jawabku maksudnya. Dan ini kami laksanakan dalam setahun. Untuk modul yang sudah kami modifikasi, kami sertakan link di Google Drive sebagai berikut. P5 ada di sini, P2 juga di Google di link yang berbeda, sedangkan P3-nya juga di link yang berbeda. Untuk penerapan di sekolah, di semester 1 kami menerapkan tema 1 yaitu kewirausahaan. Semester 2 kami menerapkan 2 tema yaitu kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Untuk dokumentasi kegiatan sebagai berikut. Karena ini masih semester 1 sehingga kami baru melaksanakan tema yang pertama yaitu kewirausahaan. Ada 7 langkah, yaitu sosialisasi, kunjungan ke pusat kuliner Salatiga, eksperimen kuliner, membuat produk olahan khas Salatiga, melakukan storytelling pembuatan produk, melakukan aksi penjualan produk, melakukan refleksi dan asesmen. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pelajaran saya kebetulan adalah guru IPA kalian.
kedua saya adalah sebagai koordinator P5. Apa P5 dia tahu? Ya, orang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 itu atau proyek penguatan profil Pancasila itu adalah yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Karena apa? Di kurikulum 2013 jarang sekali pembelajaran itu berbasis proyek. Proyek itu apa? Ya, membuat sesuatu atau sesuatu yang di sini tidak harus berupa barang. Bisa oleh tindakan, bisa proses, bisa konten ya, bisa juga produk berupa barang, berupa video dan sebagainya, gambar, infografis ya, konten Instagram dan sebagainya. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP 8 itu sudah tersusun modulnya. Ini ada berapa? 3. Dan ini akan dilaksanakan selama 1 tahun. Tahun yang pertama kalian akan melaksanakan proyek apa ini? Kewirausahaan ya, atau entrepreneur sejak dini. Kemudian di semester 2 kalian akan melaksanakan kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama ini karena dilakukan semester 2 saya tinggalkan dulu. Untuk yang pertama yaitu akan kita lakukan di semester. Dan inilah langkah yang pertama, yaitu sosialisasi P5 di kelas. Selanjutnya bahagia sekali. Bahagia sekali. Bisnis apa? Jelas Bacanya pada senyum-senyum. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk ini. Dan ini adalah langkah yang kedua, kunjungan P5 ke Pusat Kuliner Argotelo Ledok Argomulyo Salatiga. Di sana anak-anak dibekali pengetahuan mengenai kuliner, sekaligus juga mempraktekannya, sekaligus juga ada asesmennya, yaitu setiap anak harus membuat video vlog yang bertemakan kunjungan proyek ke pusat kuliner, dan mereka mengupload tugasnya di channel YouTube-nya masing-masing, sekaligus juga mereka membuat infografis dan juga konten tentang refleksi setelah berkunjung di pusat kuliner Argotelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bujura? Apakah hari ini kalian sudah istirahat? Ya sudah pada jajan dong. Padahal hari ini adalah kalian ada proyek P5, yaitu kewirausahaan langkah yang ketiga, yaitu eksperimen kuliner. Pertama sosialisasi sudah dilaksanakan, yang kedua kunjungan ke tempat kuliner sudah. Sekarang adalah eksperimen kuliner. Makanya kalian hari ini saya suruh membawa makanan atau minuman khas
semuanya sudah membawa. Kalian masih terlibat ya. Bersama langkah ya. Semuanya membawa ya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, karena hari ini adalah eksperimen ya. Saya ilmunya kalian semua juga mendata kuliner apa saja yang ada di sekitarmu atau di lingkungan salah Anda. Dan ini adalah langkah yang ketiga, eksperimen P5 kewirausahaan di kelas di Espansa, yaitu mereka membawa makanan, jajanan, kuliner Salatiga, kemudian mereka mengeksplorasinya dengan menulis satu persatu identifikasi terbuat dari apa, terakhir nanti akan mencicipi rasanya seperti apa. Dan dari semua yang dibawa siswa kami perbolehkan untuk memilih 5 jenis yang dianggap paling favorit, dan 5 jenis ini akan dibuat dalam bentuk konten dan akan dipresentasikan oleh mereka. Hasilnya ada yang konten Instagram, infografis, dan juga ada yang PowerPoint. Selanjutnya, inilah umpan balik atau refleksi dari murid. Kami ambil 3, yaitu dari siswa-siswa saya. Yang jelas dari umpan balik itu saya dapat menyimpulkan mereka ternyata senang diajak belajar di luar kelas ya. Apalagi dengan adanya P5 ini, setahun 3 kali memberi kesempatan mereka untuk belajar di luar kelas, dan itu membuat mereka sangat antusias dan senang sekali. Dan tentunya hal ini akan membuat mereka semakin bahagia dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka di SMP Negeri 8 Salatiga. Nah, demikian tadi yang dapat kami sampaikan mengenai aksi nyata topik yang ke-7, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.